rekan-rekan Bali Instruksi, saat ini saya sedang bersama Prof. Indye. Jadi Prof. Indye ini adalah guru besar Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan dulunya beliau juga sebagai aktivis di organisasi politik. Ya, bagaimana Prof kabarnya nih? Baik ya Prof ya. Oke. Nah, untuk itu dalam kaitannya dengan perempuan dan politik dan juga adat, saya ingin bertanya Prof, bagaimana sih potensi perempuan Bali untuk duduk sebagai wakil rakyat atau sebagai politisi? Mengingat perempuan Bali ini kan pasti sibuk Prof, karena saya juga perempuan Bali Prof, tahu bagaimana sibuknya, itu bagaimana Prof? Yang nomor satu, perlu diketahui bahwa yang namanya perempuan itu memang mempunyai kesibukan ekstra, karena yang bersangkutan harus terlibat langsung dalam urusan domestik dan juga urusan yang di luar rumah, berbagai aktivitas di luar rumah, entah itu organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi, dan lain-lain. Situasi dan kondisi perempuan seperti ini bukan hanya dimonopoli oleh perempuan Bali, bukan hanya dimonopoli oleh perempuan Bali, tetapi dialami oleh perempuan pada umumnya, entah di Bali, di Indonesia, atau di luar Indonesia. Memang mempunyai kesibukan ekstra. Lalu, apakah dengan demikian tidak mengganggu aktivitasnya di katakanlah organisasi politik? Justru sebaliknya, mesti semua ini diolah, dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan peningkatan kualitasnya dalam aktivitas di organisasi. Maksudnya gunakan potensi kesibukan di rumah, gunakan potensi yang didapat di aktivitas di luar rumah, digabungkan untuk digunakan sebagai penunjang aktivitas dalam organisasi politik. Dengan cara seperti itu, maka kesibukan ekstra yang dimiliki oleh perempuan justru akan memberikan dukungan kepada aktivitasnya di luar. Tadi dalam ceramah sudah saya sampaikan bahwa apabila seorang ingin terlibat dalam organisasi apapun, termasuk organisasi politik, mesti melihat potensi diri, atau dalam bahasa hukum adatnya disebut sangu urip. Apa itu keahlian? Ini didapat di sekolah. Keterampilan melalui latihan, sudah itu kejujuran, ketulusan melalui pergaulan, kemudian lagi kemampuan untuk bekerja sama atau membangun jaringan, networking ya. Semua ini rasanya justru lebih banyak dimiliki oleh perempuan ketimbang laki-laki. Karena itu tidak perlu diragukan kecuali pengambil keputusan dalam hubungannya dengan penugasan perempuan di lembaga legislatif atau organisasi politik yang lainnya tidak jujur, atau punya rasa tersaingi. Yang lebih jelek lagi, iri hati. Nah, kalau gitu kasusnya ya nggak usah didiskusikan. Udah, itu saja. Oke, wah, terima kasih banyak Prof. Indye. Jadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Ternyata saya kira malah mengganggu, ternyata justru itu adalah potensi ya Prof ya. Kalau bisa diolah. Tetapi kalau itu hanya dirasakan sebagai beban, ya
terpuruk Iya. justru. Kan? Iya betul sekali. Jadi kuncinya adalah kalau bisa diolah Prof ya, Iya. pasti itu akan menjadi. Nah. Oke, itu semua Oke, Prof. terima kasih. Insight-nya Terima kasih. bagi rekan-rekan Bali Rutin. Terima kasih. Semoga next time kita bisa berbincang kembali, ya Prof. Oke, terima kasih. Ya.